untuk bergeraknya ekonomi kita. Jadi rencanakan sejak awal. Dan selalu saya bilang, 4 etos kerja as. Nah ini Syafira pasti ingat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Siap, Mas Menteri. Sama tuh ya Mas Menteri. Yang kita kayaknya anak muda gitu ya, itu udah jadi satu core yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari sebelum akhirnya terjun menjadi seorang profesional. 4 pilar tadi. Udah dicatat ya, Bu? Sudah teman-teman mungkin dicatat dulu gitu ya. Tapi tadi menarik banget ngobrolnya. Mas Menteri juga udah ngasih banyak kita insight gitu tentang banyak banget 3 in the future gitu ya. Apa sih peluang yang bisa kita manfaatin gitu ya, digitalisasi salah satunya, dan juga yang paling penting adalah gaya hidup berkelanjutan atau sustainable gitu, yang lebih peduli sama lingkungan. Kalau tadi Mas Menteri menyatakan bahwa kita harus lebih peduli karena memang ini rumah kita, mungkin kita akan meninggalkan ini, tapi the next generation atau future generation nggak mungkin kita tinggalkan yang sifatnya merusak atau kerusakan. Jadi udah tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya dari sekarang. Oke, Mas Menteri, ini ada yang komen dulu, saya bacain ya sebelum kita lanjut lagi. Dari Ashifa, Mas Menteri, dia nih nanya, gimana cara yang paling sederhana untuk menjaga lingkungan hijau di tengah ibu kota padat gitu? Sederhana, yang paling sederhana adalah gaya hidup kita untuk dari segi keseharian kita aja. Misalnya paling sederhana, matiin listrik kalau nggak dipakai. Paling sederhana, kurangi plastik sekali pakai. Paling sederhana, yakinkan orang tua kalau misalnya masih menggunakan air yang dari air tanah untuk berhenti, ganti ke pam. Paling sederhana, kalau belum ada pamnya, belum ada sambungan pipanya, tweet atau Instagram post ke Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur, bilang di daerah saya belum ada, tolong. Itu saya yakin cepat sekali langsung ada airnya. Dan untuk anak-anak muda, terutama Rebong, saya mau kasih pantun nih, supaya agak boleh, supaya agak semangat. Setiap kesuksesan pasti butuh perjuangan. Cakep. Kuncinya harus kuat menghadapi setiap rintangan. Cakep. Pariwisata berkelanjutan kini jadi program unggulan. cakep. Alam dan budaya kita lestarikan, masyarakat pun terus disejahterakan. Mantap. Tugu 0 km terletak di Pulau Sabang. Cakep. Selain itu, wisata baharinya indah, layak untuk dipromosikan. Rekan-rekan cerita kita, jika sektor parekraf ingin terus berkembang, jangan lupa selalu beritakan program positif yang kita kerjakan. Mas Menteri, terima kasih banyak waktunya, insight-nya juga. Kita sudah insya Allah bermanfaat pastinya buat anak-anak muda yang nonton hari ini. Semoga ada kesempatan lain kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri, sehat selalu. Terima kasih Mas. Thank you untuk Syafira, thank you untuk Hipsi, dan thank you untuk Bro Rebong. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses cerita kita. Dadah. Amin. Terima kasih Mas Bye. Menteri. Bye. We love you. Waduh. Love you too. Annyeong. Nah, tuh di Rebong seru ya. Kita kalau Seru ngomongin banget, tentang banyak banget hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan khususnya dalam pemanfaatan air, dan juga apalagi kalau berangkat dari cerita kita tadi. Nah, kita bakalan ngobrol lagi, lanjut lagi sama expertise kita hari ini, teman-teman. Ada siapa nih, Kak? Jadi beliau ini adalah bagian dari Pemprov DKI gitu ya, tapi yang memang ngurusin tentang tentang air dan sebagainya. Namanya Mbak Rina Sumiran. Saya mau add dulu sambil nih, kita gitu. nunggu nih Mbak Rina, aku Sambil... pengen nanya dong sama Rebong. Rebong bisa boleh. cerita kita nggak? Nonton, aku nonton. Ya, karena kalau kan Rebong ada nggak nih scene favoritnya Rebong dari cerita kita? Jujur Kak,
Eh, gua kemarin baru lihat cuplikannya. Ya. Halo, Bu Rina, kita sapa Bu Rina dulu ya, Rebong ya, bentar ya. Iya, boleh. Halo. Silakan Rebong, Bu boleh Rina. dilanjut nih sambil nunggu Bu Rina nih. Iya, Silakan. dilanjut ya. Scene mana? Ada scene waktu dari mereka berdua tuh si Bodo sama si yang ceweknya siapa namanya? Sorry, Febzi. Ingat gak namanya siapa? Tuji. 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 Nah, Iya, Tuji betul. sama Bodo ini kan kayak mereka crush gitu kan, kayak saling suka gitu. Nah, si Bodo ini dia tertarik sama si Tuji gitu ceritanya. Dia tertarik sama si Tuji karena dia yang peduli dengan lingkungan dan emang cewek baik gitu. Nah, menurut gue suka banget di sana karena emang terkadang satu orang tuh bisa berubah karena orang yang dia sukai, orang yang dia sayangi kan. Nah, jadi gue dapet nilai dari sini tuh dapetnya karena kayak mulai dari diri sendiri agar lingkungan kita ikut baiknya kita dengan mencintai lingkungan kita sendiri gitu. Itu gue suka banget sih yang itu. Keren, Rebong. Baik. Nah, sudah bergabung bersama dengan kita ada Mbak Rina Sumiran di sini. Assalamualaikum. Halo, Mbak. Selamat siang, Mbak Rina. Waalaikumsalam. Halo. Mbak Safira, Mas Cici, Rebong. Nah, Mbak Rina, tadi kan Ya. sebelumnya kita Bu. ngobrol bersama dengan Mas Menteri gitu ya, dan Mas Menteri Sandiaga Uno, dan beliau juga menyampaikan apresiasinya terhadap cerita kita The Series nih gitu. Nah, kalau masih berlatar belakang dari cerita kita The Series nih, Mbak Rina, tentang salah satu scene yang ada di episode ini cukup menampar kami para penonton ya, yaitu banjir. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta dari kecil dan lahir gitu ya, saya mungkin Hifzi nggak ya Zi ya? Hifzi Aku di enggak, luar aku dari Jakarta. Lampung sih. Oke. Nah, saya gitu, mungkin Rebong gitu, mungkin SCTV Fever dan juga Sobat Aksi yang lain gitu ya, ngomongin tentang banjir. Boleh dijelasin nggak sih Mbak Rina, faktor apa sih sebetulnya yang membuat banjir, yang sebenarnya membuat banjir gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Bener nggak kalau tadi kan ada penjelasannya Bodo di sinetron tentang kawasan area hijau di desa mereka tuh yang dialihfungsikan menjadi kawasan pabrik gitu, pembangunan dan sebagainya. Gimana Mbak Rina? Kita masih nunggu koneksinya Mbak Rina ya. Ya. Sudah masuk ya? Ya, oke. Baik, makasih Safira dan juga Hifzi. Silakan. Iya, Safira dan juga Hifzi, juga Rebong di sini. Pertama, apresiasi juga sih buat cerita kita gitu ya. Sangat menarik karena juga mengambil banyak tema terkait dengan lingkungan. Hebat. Yang kedua, dari yang cerita hari ini itu sebetulnya benar. Artinya banjir itu sebetulnya menjadi satu bencana ya buat kita kalau kita pertama tidak menjaga penghijauan kita. Artinya area hutan maupun pepohonan, mungkin kalau di Jakarta mungkin kita tidak banyak hutan ya, ada juga hutan kota, tetapi penanaman itu sangat penting dilakukan. Kemudian hal kedua adalah attitude kita sendiri gitu ya. Attitude ini terkait dengan bagaimana kita mengelola sampah kita, kemudian bagaimana kita mengelola air limbah dari buangan ke masing-masing di rumah kita gitu. Itu salah satunya. Memang yang ketiga juga terkait dengan adanya memang fenomena alam gitu. Artinya di sini dengan banyaknya tingginya curah hujan gitu, kemudian dengan kondisi memang Jakarta berada di pesisir, itu memungkinkan untuk mudahnya air laut juga drop ke wilayah daratan. Itu mungkin. Nah, Rebong nih mungkin ada yang pengen ditanyain nggak Rebong sama Mbak Rina nih? Ada aku Ya, aku ada Rebong. pertanyaan buat Mbak Rina. Gini Mbak Rina, kan sebagian wilayah Jakarta sering mengalami banjir ya pas lagi curah hujan gitu. Dan aku pernah baca di postingannya Aksi Kita Indonesia. Nah, itu kalau Jakarta ada rumor mengatakan itu 2050 Jakarta akan tenggelam. Nah, itu berarti
aku umur 44 tahun tuh 2050. Nah, berarti secara nggak langsung sekarang detik ini aku bersama anak-anak remaja di Indonesia secara nggak langsung itu adalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak remaja. Karena aku mau nanya gimana kita bisa mencegah hal itu terjadi untuk di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya gitu. Iya, nah ini nih pertanyaan yang bagus nih, Rebong, anak muda ya, anak muda yang punya semangat terkait dengan lingkungan. Yang pertama, yang pasti, mari kita jaga penghijauan kita, menanam pohon di rumah, gitu. Itu menjadi salah satu upaya kita. Yang kedua adalah kita coba lihat pertama terkait dengan limbah padat atau sampah. Jangan dibuang sembarangan atau buanglah pada tempatnya. Di sini pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahannya gimana sih gitu? Dengan menguranginya gimana? Tidak menggunakan. Tadi mungkin Mas Menteri udah banyak juga ya cerita ya bahwa kita harus menggunakan tidak lagi menggunakan kantong plastik gitu. Kemudian menggunakan misalnya minum. Tidak lagi menggunakan minuman yang dalam kemasan, tetapi bawalah botol tumbler, misalnya seperti itu ya. Ya. Kayak saya juga punya nih. Nah, itu dia. Ya, saya juga bawa nih. Mantap. Ya, ini nih. Jadi ini salah satu upaya kita. Ya. Kalau aku disimpan di pundak, ini salah satu upaya kita. Kayak pembalap dong kayak sih. Ya, yang kedua yang tadi tidak lagi membawa wadah makanan juga. Jadi itu mengurangi sampah yang ada di kita. Itu hal yang sangat mudah yang bisa kita lakukan. Kemudian kayak tadi ada sedotan yang biasa sedotan sekali buang. Satu sedotan itu untuk satu orang. Kalau satu orang menggunakan dalam sehari berapa, kemudian jumlah dari penduduk kita berapa, itu akan banyak sekali gitu ya. Itu karena hal-hal yang terkait dengan plastik itu akan sulit untuk dibuang gitu ya. Itu kemudian yang ketiganya adalah kita melakukan pemilahan. Jadi kalau di rumah ada berbagai macam sampah, kita pilah gitu ya. Mana yang bisa kita gunakan kembali atau reuse, kemudian mana yang bisa kita recycle gitu ya. Kemudian hal ini sebetulnya secara berjenjang dari rumah, kemudian lari ke tingkatan RT atau RW. Di Jakarta itu sudah ada yang namanya Samtama. Jadi yang mesti kita ingat, Samtama adalah sampah tanggung jawab bersama. Setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Ya itu. Dari hati. Iya. Iya, makanya itu tanggung jawab semua pihak bertanggung jawab terhadap sampah. Karena apa? Kita yang menghasilkan, ya kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan sendiri. Gitu. Jadi ada yang namanya kita tadi memilah artinya di sini ada yang sampah organik kita buat menjadi kompos, kemudian sampah-sampah yang bisa kita gunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah kita merecycle. Gitu ya. Kemudian biasanya di tingkatan RW itu ada yang namanya bank sampah. Jadi sudah ada di RW-RW di DKI Jakarta itu bank-bank sampah. Kita bisa membawa barang-barang atau sampah kita yang tidak kita gunakan kembali untuk dimasukkan ke dalam bank sampah. Sehingga sampah residu yang terakhir itu yang akan kita kirimkan ke tempat pembuangan akhirnya. Nah, sebenarnya itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, Mbak Rina ya. Kayak pemilahan sampah, atau mungkin bertanggung jawab sama sampah kita sendiri. Jangan kita udah jajan gitu ya, main buang aja. Sembarangan tuh. Pagi. Buangnya ke rumah orang. Buangnya ke halaman orang. Kesel banget ya kan. Terus ada lagi penyebab kayak banjir gitu ya, yang beberapa waktu yang lalu Mbak Rina mungkin ini bisa diluruskan juga, curah hujan. Benar nggak Mbak Rina? Curah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banjir gitu.